Galatia pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, saudara, dulu hidup kita waktu belum percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita belum menerima Dia sebagai juru selamat, kita hidup dalam perhambaan. Hidup dalam perhambaan dosa, dikuasai dosa. Sehingga hidup kita mungkin tidak lagi tenang, tidak nyaman, dan mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kita ini telah dimerdekakan oleh Kristus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, musuh-musuhnya pikir itulah letak kekalahan daripada Yesus. Tapi mereka salah, bahwa justru disitulah letak kemenangan daripada Tuhan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu berarti Dia menggantikan umat Tuhan, manusia ciptaan Tuhan yang berdosa. Yang semestinya ciptaan Tuhan itu yang dikuasai oleh perhambaan dosa, sekarang dibebaskan oleh Kristus karena Kristus menggantikan dari umat manusia yang berdosa itu dihukum. Alkitab mencatat seharusnya yang dihukum itu adalah manusia. Tetapi karena Kristus, oleh karena kasih karunia yang begitu besar daripada Allah, Dia rela menggantikan kita, disalibkan di atas kayu salib dan mati untuk kita. Sehingga tadi saya katakan musuh-musuhnya menganggap itu sebagai suatu kekalahan. Nah, kalau Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, itu mungkin tanda kutip adalah kekalahan. Tapi tidak demikian. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Artinya apa? Artinya dia hidup kembali. Artinya apa? Artinya dia menang. Dan kuasa setan, kuasa iblis diinjak-injak. Maka di sini katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa harus kata sungguh-sungguh? Karena ada orang yang mestinya dia rasakan sudah menang, merdeka dalam Kristus, tapi hidupnya masih terikat akan perhambaan dari iblis. Dia masih seperti dulu, dia masih belum ada perubahan. Nah, saudara, kita semua orang berdosa. Saya, saudara semua orang berdosa. Rasul Paulus bahkan katakan di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa itu. Nah, tetapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus, maka kita semestinya sudah menang, sudah bebas dari dosa. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang mulut kita berkata kita sudah bebas, tetapi karakter perbuatan kita masih belum bebas. Itu sebabnya maka Rasul Paulus melalui Galatia 5 ayat 1 mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh yakin dengan pasti benar-benar melakukan, menikmati kemerdekaan itu. Karena saudara, janji pengharapan Kristus telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu dikatakan berdirilah teguh. Kalau kita perhatikan dalam kitab Yosua, Perjanjian Lama, waktu perintah Allah, berdiri teguh berarti jangan menoleh ke kanan maupun ke kiri. Lurus pandangannya, tidak boleh tergoda.
tidak boleh terpengaruh. Karena hari ini saudara, dunia sangat mempengaruhi kita. Dulu hidup kita aman, tentram, tanpa ada HP, tenang-tenang. Tapi sekarang begitu ada HP, kita terikat akan HP. Pagi-pagi kita bangun, bukan berdoa lagi, tapi mencari HP. Waktu kita mau tidur, bukan berdoa lagi, tapi mencari HP. Kita mau pergi jalan, takut HP ketinggalan, saudara. Jadi begitu terikat. Itu sebabnya pada zaman sekarang ini, beberapa bulan yang lalu ada tren orang mau pakai HP jadul. Tapi saudara, saya pikir, kalau dia kembali lagi kepada HP yang jadul, ada masalah. Masalahnya adalah dia mesti menjadi susah. Mungkin bisa untuk sementara tren-tren begitu, tapi dia ketinggalan zaman. Ya, itu tapi terserah kepada saudara. Yang menjadi masalah adalah orang pengen bebas dari pengaruh apapun, termasuk dari HP ini. Nah, karena apa? Karena kita sudah merdeka. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh ke kini, ke kiri, ataupun ke kanan. Berdiri teguh. Artinya jangan kembali lagi ke perhambaan itu. Jangan menoleh lagi ke belakang. Maju, maju terus. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata berhenti. Maju terus. Maju terus. Galatia 5:13, kita lihat ayat selanjutnya, katakan, saudara-saudara, memang kamu telah terpanggil untuk merdeka. Tapi sekali lagi dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Istilah merdeka di sini bukan bebas dari semuanya. Merdeka bukan acara bebas, susuk ke hati kita. Tapi merdeka dari hamba dosa, firman Tuhan katakan, dan jadilah hamba kebenaran. Kita tidak lagi taat kepada setan, tidak taat lagi kepada iblis, tapi sekarang kita taat kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita. Maka dikatakan kamu sudah merdeka, tapi jangan pakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup semena-mena, sesuka hati. Tidak ada peraturannya. Dunia juga ada peraturannya. Di dunia yang merdeka juga ada peraturannya. Di kehidupan yang merdeka juga ada peraturannya. Anak-anak yang berumur 17-18 tahun, dia mungkin bebas dari orang tua, tapi dia tetap hidup dalam peraturan yang ada di masyarakat, ada di pemerintah. Tidak boleh sesuka-suka hatinya. Apalagi hidup kembali dalam dosa. Dia tidak seperti kerbau yang dalam kubangan itu, yang sudah senang di situ, yang nyaman di situ, begitu keluar, mau kembali lagi. Tidak. Tapi ingin dikatakan begitu keluar dan tidak kembali lagi. Ada transformasi seperti ulat. Dia kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Kupu-kupu tidak lagi kembali kepada ulat. Karena dia sudah selesai, final. Demikian juga hidup kita. Sudah bebas, final. Artinya makin hari hidup kita makin cinta Tuhan, makin setia, makin taat, makin kuat. Dan ingat, orang yang setia, orang yang cinta Tuhan, orang yang kuat, bukan berarti bebas dari kesulitan. Tuhan tidak menjanjikan itu. Dia menjanjikan keselamatan, tapi tidak menjanjikan Anda bebas dari kesulitan, bebas dari sakit, penyakit, dan sebagainya.
Itu sebabnya sebagai orang percaya, doa kita kepada Tuhan bukan doa minta kita bebas dari itu. Bebas dari itu sudah bukan. Tapi minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kemenangan, berikan aku kekuatan, berikan aku kemenangan untuk bebas dari segalanya. Dari sakit penyakit, dari permasalahan, dari kesulitan, berikan aku keberanian, menjalani, menghadapi, dan menang. Itulah kemerdekaan yang sejati. Dan satu hal lagi pesan daripada firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 itu bahwa kesempatan kita bukan kembali lagi kepada dosa, tapi melayani seorang akan yang lain. Oleh apa? Oleh kasih. Kasih yang sesungguhnya. Layani mereka dengan kasih. Layani mereka dengan kasih. Kalau kita melayani dengan kasih, di situ tidak ada kebencian, di situ tidak ada kemarahan, di situ tidak ada rasa iri, di situ tidak ada dendam, karena kita melayani dengan kasih. Dalam rangka masuk dalam minggu kemerdekaan ini, khususnya bagi bangsa Indonesia, bagaimana hidup kita? Coba kita selidiki masing-masing hidup kita. Apakah kita masih terikat dari dosa, terikat dari hal-hal tertentu, terikat akan uang, terikat akan pekerjaan, terikat akan hal-hal lain sehingga membuat kita menomorduakan Tuhan. Ada orang terikat pada pekerjaan, terikat mencari uang. Di Amerika itu sangat sangat jelas. Karena hari Minggu, kalau bekerja, gajinya bisa dapat. Hari besar, kerja gaji bisa dapat. Itu sebabnya mereka rela tinggalkan Tuhan demi dapat uang itu. Tidak semua sih. Tapi ada kebanyakan seperti itu. Ini godaan yang begitu terikat. Saudara, saya tidak tahu saudara tergoda, terikat akan hal apa. Tetapi kalau dalam hidup kita, Tuhan Yesus jadi nomor dua, itu berarti saudara dan saya sudah terikat pada hal-hal tersebut. Itulah yang membuat kita masih dijajah. Dijajah oleh uang, dijajah oleh kekuasaan, dijajah oleh keinginan kita, dijajah oleh kesenangan. Kita harus buang jauh-jauh. Keluar dari comfort zone itu. Keluar dari kesenangan itu. Masuk pada kesenangan yang baru. Yaitu taat dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka.